Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, Cancer, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Oke, fokus ke kartu ini. Inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Cancer. Oke, apakah yang nyata dan kamu miliki sebentar lagi? Ini ada fleeting beauty. Kamu akan merasa diri kamu itu begitu cantik, begitu memancarkan aura, sinar. Kamu itu bercahaya. Ya, ini nantinya akan kamu miliki. Kenapa kok bisa aku begini, Kak? Gitu. Karena pada awalnya sih mungkin kamu merasa diri kamu itu bukan siapa-siapa. Bahkan kamu merasa kenapa sih orang-orang menjauhi aku? Apakah memang tampang aku seperti ini? Ataukah mungkin orang tidak suka dengan apa yang aku punya, miliki, begitu ya. Terkadang seperti itu ya pikiran kamu. Tetapi ya saat ini sebentar lagi kamu akan merasa kaget, terkejut ya dengan apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Mungkin banyak orang-orang mengatakan, "Oh, si itu kok kelihatan cantik ya. Si itu kok kelihatan bersinar ya." Nah, banyak nantinya yang mungkin akan muncul omongan-omongan positif tentang kamu itu akan bermunculan. Sehingga hal-hal negatif dulunya tentang kamu itu mungkin hilang begitu saja, ya. Nah, inilah yang aku lihat nantinya kamu akan bisa memancarkan kecantikan kamu. Nah, apa yang kamu lakukan? Ternyata ya, banyak hal ya. Kamu sudah bisa merubah diri kamu, merubah pikiran kamu ya. Intinya kamu merubah mindset kamu lah. Kamu bisa healing ya, sembuh dari kesedihan, sembuh dari kekecewaan ya. Dan kamu sadar bahwa akhirnya kekecewaan yang aku rasakan ini ya tidak pantas untuk aku miliki, gitu. Jadi itu akan membuang-buang waktu kamu, membuang-buang, tenaga kamu, pikiran kamu ya, sehingga akhirnya kamu sudah bisa move on, melupakan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, kok bisa kamu move on? Nah, kamu mulai mencintai diri sendiri. Dengan begitulah aura kamu muncul. Karena kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan, apa yang kamu harus lakukan ya, untuk menunjukkan, aura kamu, sinaran kamu ya. Nah, dengan begitu kamu akhirnya bisa mewujudkan apa yang sesuai dengan keinginan kamu di sini, ya. Cancer, inilah dia. Akhirnya mungkin banyak orang-orang, menilai ya kamu itu seperti, mereka itu berkata, "Ternyata kamu tidak seperti apa yang aku bayangkan, aku pikirkan," gitu. "Ternyata semua pikiran tentang kamu itu salah dari diri aku," gitu. "Ternyata kamu itu baik, kamu cantik, ya, kamu itu menarik, kamu itu bersinar," ya. Nah, jadi itu yang mungkin nanti orang-orang akan, mengatakan kepada kamu ya. Oke, apalagi kamu itu punya kebaikan yang cukup luar biasa, kamu selalu membantu orang ya. Nah, dengan hal-hal positif yang kamu lakukan itu jugalah yang akan membuat aura kamu muncul nantinya. Nah, padahal ya aku melihat kalau kamu itu benar-benar merasa terikat dengan keadaan kamu. Ya, dulunya itu kamu merasa tidak bisa ngapa-ngapain, kamu tidak bisa berbuat apa-apa juga ya, bertindak, begini atau begitu kamu sulit gitu. Karena ada pemikiran kamu itu kayak terhipnotis dengan masalah yang kamu hadapi. Nah, ini yang terbaca dari kartu ini. Arti kata, sebenarnya sih kalau kamu pikir, "Aku itu punya talenta, aku itu punya kekuatan, aku itu punya power." Nah, disitulah akhirnya kamu menunjukkan ya, talenta kamu, dan akhirnya kamu bisa lepas dari keterikatan ini.
Mungkin ya, ini kalau dari segi percintaan, kalau kita baca, ada hubungan yang membuat kamu itu merasa terikat. Terikat sangat kuat sekali gitu. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan di sana ya. Entah kenapa ya, mungkin apakah seseorang itu yang toksik atau egonya sangat tinggi atau dia seperti membohongi kamu gitu ya atau dia mencari keuntungan dari kamu ya. Jadi membuat kamu terikat tidak bisa lepas dari dia. Seperti ada perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani begitu ya. Nah, tapi semua itu akan bisa terselesaikan dengan kemampuan yang kamu miliki. Oke. Ini adalah leave behind what is no longer you ya. Ada satu yang memang uh, harus apa ya kamu lupakan, sesuatu hal yang sudah kamu tinggalkan. Ya biarkanlah itu jadi sebuah kenangan ya. Arti kata memang awalnya itu kamu merasa hidup kamu itu sulit untuk lepas dari seseorang, lepas dari kondisi toksik ya, dari lingkungan toksik ya. Awalnya sulit sekali ya. Tetapi aku merasakan di sini ada kartu kamu akhirnya rela meninggalkan segala sesuatu itu demi mencapai kebahagiaannya kamu ya. Arti kata kamu akan benar-benar berpikir, ah ya udahlah, kalau itu bukan kalau itu tidak menjadi milik aku ya tidak akan pernah terjadi gitu loh. Nah sama halnya juga mungkin dengan percintaan yang kamu jalani, aku terikat nih dan aku sadar, akhirnya aku sadar hubungan yang membuat aku terikat ini tidak baik untuk aku. Jadi kamu benar-benar kayak udah fokus saja untuk meninggalkan itu. Udah yakin aja karena saat aku meninggalkan itu, ya aku akan menemukan sesuatu yang baru nantinya. Ya semoga aja itu adalah satu keberuntungan aku, yaitu adalah keajaiban buat aku gitu loh, ya seperti itu. Jadi kamu jangan merasa apa yang perlu kamu tinggalkan ya udah tinggalkan, jangan merasa aku harus bertahan nih, aku harus memperbaiki, padahal kamu udah memperbaiki itu berkali-kali ya. Tapi tidak pernah ada titik temu atau titik terang dari masalah itu. Nah akhirnya solusi terakhir kamu meninggalkan dia, karena tahu untuk meninggalkan itu memang sulit, tapi pada akhirnya aku akan menjadi orang yang kuat untuk meninggalkan itu, ya. Ini juga ada threshold. Kamu benar-benar merasakan ada satu hal yang stuck gitu saat itu terjadi. Nah, mungkin inilah nantinya yang akan kamu miliki. Kamu tahu aku dalam keadaan stuck dalam hubungan cinta atau dalam hal finansial ya. Tapi akhirnya kamu sadar dengan kecantikan-kecantikan dalam diri kamu itu kamu bisa manfaatkan untuk hal-hal yang benar-benar untuk membangun satu kehidupan kamu. Ya pasti Tuhan punya rencana. Kenapa sih aku diberikan kelebihan ini? Nah, jadi kamu harus peka terhadap itu. Oke? Memories of the Forgotten Self. Aku melihat Cancer. Ada seseorang mungkin ya, ini nyata juga sih. Seseorang di masa lalu ini akan muncul ke hadapan kamu ya. Ada seseorang di masa lalu itu akan mulai mungkin mencari kamu ya. Aku merasakan energi dia itu uh, begitu sangat apa ya, ingin mengejar kamu gitu loh. Karena apa? Dengan melihat kecantikan kamu ini, dia merasa, "Oh, nyesel ya aku udah ninggalin kamu, udah nyakiti kamu. Ternyata kamu sekarang itu begitu bersinar." Apalagi mungkin kamu seorang perempuan, kamu mandiri ya, kamu cerdas, kamu pintar. Ya, dia itu membuat dia merasa penyesalan terdalamnya dia itu kayak, wah, sulit untuk diungkapkan. Nah, begitu juga mungkin halnya jika kamu di sini laki-laki gitu ya. Nah, orang-orang akan melihat kamu itu orang yang begitu handsome. Kamu itu begitu awesome, terus kamu itu mungkin orang yang bertanggung jawab juga ya, mapan, berkarir. Itu idola banyak orang ya, kalau tipikal seperti kamu gitu. Nah, itu membuat akhirnya kamu merasa, ya orang ini ya udahlah, ini kan udah masa lalu, nggak masalah sih kalau dia terkagum-kagum melihat aku ataupun tergila-gila, asal jangan ya mungkin hubungan kita tidak akan rusak lagi karena itu, begitu ya. Oke, Cancer kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca dari kartu tarot ini buat Cancer. Ya. Nah, di sini untuk saudara-saudara yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ini ada di Emperor, ada Aries, Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Ada Leo, ada di Devil, ada Capricorn. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Cancer. Oke.
Nah, apalagi yang akan kamu miliki tadi udah ada sebuah kecantikan, kelebihan dalam diri kamu ya, itu nantinya akan membawa suatu perubahan pada hidup kamu ya. Nah, di sini ada lagi yang akan terbaca itu adalah Ace of Swords. Kamu punya ide-ide baru, punya ide-ide cemerlang gitu loh. Jadi Cancer, ini memang sesuatu hal yang nyata akan kamu segera miliki. Satu pemikiran kamu, apa yang kau pikirkan di sini ini akan bisa terwujud. Sama halnya mungkin kamu sudah mendoakan banyak hal selama ini. Mungkin ada beberapa yang belum terwujud. Nah, sebentar lagi bisa saja itu akan terwujud. Oke? Cancer, ini yang aku lihat. Apalagi mungkin salah satu itu adalah konflik. Di mana mungkin kamu berkonflik, entah itu dengan pasangan kamu, ya, kamu mungkin lagi saling memblokir, ya, kamu saat ini mungkin lagi kayak, wah, udah marah-marahnya, begitu sangat marah, ya, tapi tiba-tiba aja muncul pemikiran kamu dan itu membuat semuanya berubah. Mungkin sadar gitu loh, seseorang yang marah sama kamu tuh dia sadar, "Oh, aku yang salah, aku sudah nyakiti kamu, aku sudah mengkhianati kamu ya, aku udah mengecewakan kamu ya." Dan akhirnya ada perubahan pada dia. Perubahan itu makanya mungkin dia ingin kembali ke kamu karena dia sadar gitu loh dengan kesalahannya dia. Dan di sini aku juga melihat ada Ace of Swords. Dia punya pemikiran seakan-akan, eee, "Aku yakin saat kamu memperbaiki hubungan dengan aku akan, bahagia dan kamu juga akan bahagia," gitu loh. Ya, tapi memang iya ya, kalau kita udah saling memaafkan, udah menyelesaikan masalah yang apalagi kalau kita udah berkonflik gitu ya, itu kan jadi beban sih buat bagi pikiran kita. Nah, tetapi semua itu mungkin akan bisa terselesaikan karena kamu punya ide-ide cemerlang, ide-ide baru ya, ataupun kamu itu dengan talenta kamu akhirnya ya dia mulai merasakan untuk mendekat ke kamu lagi begitu ya. Dan aku lihat juga ada di Emperor. Mungkin ya beberapa dari Cancer itu selain dalam pemikiran-pemikiran kamu yang mungkin akan kamu miliki ya, kamu akan memiliki suatu kebijaksanaan juga dalam diri kamu dan itu gunanya untuk mewujudkan, semua apa yang sudah kamu planningkan dan kamu itu akan bisa memunculkan kepercayaan diri kamu dengan mungkin apa yang kamu miliki ini. Akhirnya kamu mulai percaya diri. Untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan ini di masa depan. Arti kata saat ini, mungkin jika kamu yang single, kamu merasa, oh kayaknya aku nggak akan ketemu nih dengan seseorang pengganti dari orang yang sudah menyakiti aku gitu loh. Aku nggak yakin kalau aku itu bisa bahagia. Nah, itu pesimisnya kamu. Tapi di sini aku melihat kamu akan mulai percaya diri untuk bisa mewujudkan semua impian kamu, terutama ya menemukan cinta yang sebenarnya ya. Karena di sini kamu akan merasa bahagia sekali, karena sepertinya akan ada seseorang yang datang, yang hadir ke dalam hidup kamu dan dia rela melakukan apa aja buat kamu, untuk membahagiakan kamu, apapun aja. Jika di sini dia laki-laki ya, kalau dia perempuan juga seperti itu, ya, sama perlakuannya gitu loh. Dia akan melakukan apapun untuk orang yang dia cintai, dia sayang. Nah, itulah salah satu, contoh atau faktor orang yang tulus sama kita. Dia akan berani memperjuangkan kita dalam kondisi apapun, ya. Dan aku juga melihat, seseorang ini akan membuat kepercayaan diri kamu tumbuh atau bisa saja seseorang ini akan menunjukkan atau membuat diri kamu itu, bercahaya atau bersinar begitu, ya. Ini yang aku rasakan. Dan aku juga melihat di sini ada strength. Aku juga tahu ya, kamu itu bisa menaklukkan, eee, apa yang memang harus kamu taklukkan. Mungkin cerita seseorang kayak itu, ataupun kehidupan sosialita kamu gitu ya. Mungkin selama ini banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu, karena kelebihannya kamu, karena kecantikan kamu, karena kegantengan kamu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa menaklukkan orang-orang itu. Ya mungkin dia akan mulai, mendekat ke kamu, mulai mencari perhatian kamu dan lain sebagainya ya, Cancer. Dan aku juga melihat The Devil. Di sini selalu ada ya energi negatif. Ini juga salah satu yang akan kamu miliki nantinya dan ini nyata. Kenapa? Walaupun kamu nantinya sudah sukses, kamu sudah bahagia, kamu sudah menemukan yang terbaik ya, apalagi kamu di sini sudah cantik, itu bukan berarti kamu terbebas dari hal-hal negatif. Justru dengan begitu hal-hal negatif itu akan datang. Hal-hal negatif itu akan menunjukkan wujud aslinya gitu loh. Banyak nanti orang-orang yang tidak suka dengan kamu, banyak orang-orang yang nantinya akan membuli kamu ya, atau ada seseorang yang akan menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia gitu. Jahat sih emang, jahat gitu loh. Jadi inilah kenyataannya yang kamu miliki. Tapi energi negatif ini jika datang, kamu akan bisa menyelesaikannya karena di sini aku melihat kamu itu bisa menaklukkan apapun, ya. Jadi semoga aja jika kamu punya case seperti ini,
Semoga aja masalah kamu bisa selesai. Kamu cepat melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki semuanya, ya. Oke, nah ini yang terbaca dari kartu orakel. Oke, kita akan coba lihat tarot ya. Kita akan coba lihat dari kartu orakel lagi. Oke. Apakah yang terbaca buat Cancer? Oh, ini berapa? Ada 4. Satu lagi ya. Ya. Ada forget who you are. Terkadang kamu pernah ya lupa dengan diri kamu sendiri. Sehingga dengan begitulah akhirnya kamu itu menemukan masalah, menemukan sebuah tantangan juga ya. Karena kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Nah, sekarang kamu mulai ingat ya, aku ini orang yang punya talenta sih. Aku ini orang yang baik. Aku ini orang yang disayang banyak orang ya. Jadi di situ kamu mulai berpikir untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kamu ya. Kamu tidak ingin lagi menjadi orang yang benar-benar terpuruk saat ini. Kamu akan bangkit di sini ya, buat Cancer. Ini juga ada courage dream. Aku melihat ya bahwasanya kamu itu pernah bermimpi ya. Ini bisa saja kamu ataupun dia ya, seseorang yang kamu fokuskan, bahwasanya seseorang ini mungkin pernah bermimpi untuk bersama dengan kamu ya. Sementara kamu dengan dia mungkin memang sudah tidak punya hubungan apa-apa, tidak ada gitu. Tapi pada akhirnya kamu dengan dia akan bertemu lagi. Nah, itulah yang dikatakan soulmate ya. Soulmate itu ya kita akan merasa kalau dia soulmate kita. Dia akan bisa memahami kita, mengerti tentang kita ya. Jadi itu yang poin terpenting dalam hubungan rumah tangga nantinya. Ataupun dalam pacaran ya juga kamu bisa tanamkan prinsip ini ya, bahwasanya kamu harus tahu tentang diri kamu, apa yang diri kamu butuhkan, apa yang tidak kamu butuhkan kamu harus buang. Jangan semua kamu terima ya, gitu. Ini ada keep your temperance. Nah, kamu akan memiliki keseimbangan dalam hidup kamu. Ini nantinya yang akan kamu dapatkan ya di mungkin di akhir bulan ini kamu akan mendapatkan suatu kestabilan keuangannya kamu. Kamu akan merasa stabil hidup kamu nantinya, oke? Ini ada message for a rabbit. Kamu akan menerima pesan dari seseorang yang mungkin entah itu orang apa gitu ya, orang suka sama kamu, orang yang tidak suka sama kamu ya. Mungkin dia akan mengirimkan suatu pesan, "Aku nggak suka lo sama kamu ya, aku tunggu kamu di bukit ini." Ya mungkin ada yang suka sama kamu ya, dia mungkin akan kayak membantu kamu ataupun yang lainnya ya, begitu. Oke. Di sini ada bilang to your own dream ya. Create your own life. Kamu punya mimpi ya. Kamu itu sering bermimpi. Aku ingin punya ini, punya itu ya. Tapi akhirnya akan terwujud di sini. Yakinkan diri kamu karena di sini memang ada keyakinan. Ya, di sini kamu juga punya target juga ya. Target di mana aku harus benar-benar disayang, jangan dimanfaatkan dan kecewa gitu ya. Oke. Ini ada belief ini adalah satu kepercayaan atau keyakinan. Kamu yakin bahwasanya hidup kamu itu benar-benar akan bahagia. Nah, itu akan nyata gitu loh. Akan nyata dan kamu memiliki kehidupan yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu. Jadi dibutuhkan kepercayaan diri kita, dibutuhkan keyakinan kita, dan berharaplah kepada Tuhan. Jangan kita berharap kepada manusia untuk mencapai dalam hidup kita ini. Jadi ini nanti yang akan kamu miliki suatu kebahagiaan ya. Walaupun prosesnya itu tidak mudah, setidaknya kamu akan bisa membahagiakan keluarga, membiarkan anak-anak dan istri begitu ya, atau mungkin dengan suami gitu. Jadi intinya harus ada saling kerjasama di sini. Semoga apa yang kita impikan itu bisa akan terwujud dan nyata ya. Oke, buat Cancer mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya buat Cancer. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.